Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPIPKI. BPIPKI atau Dokurisu Junbi Chosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa. Pemerintah militer Jepang yang diwakili oleh Komando ADI ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan BPIPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Sedangkan di wilayah Indonesia Timur, yang dikuasai Komando AL Jepang, tidak dibentuk badan serupa. Pendirian BPIPKI diumumkan pada 1 Maret tahun 1945 oleh Kumakichi Harada dan diresmikan pada 29 April tahun 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk dengan maksud agar Jepang mendapat dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Dr. Kanjeng Raden Tumanggung atau KRT Rajiman Widjodiningrat dari golongan tua nasionalis ditunjuk menjadi ketua. Sedangkan wakilnya adalah Raden Panji Suroso dan Iki Banges Yoshi orang Jepang. Anggota BPIPKI sebanyak 67 orang. 7 diantaranya adalah perwakilan Jepang, tetapi tidak memiliki hak suara. Tugas BPIPKI adalah 1. Penyelidikan dan persiapan kemerdekaan. 2. Merumuskan dasar negara. 3. Pembahasan dan diskusi tentang kemerdekaan. 4. Penyusunan naskah konstitusi. 5. Menyelidiki situasi politik dan sosial. 6. Merumuskan tujuan dan cita-cita kemerdekaan. 7. Konsultasi dengan berbagai pihak. Sidang resmi 1 BPIPKI. Sidang 1 BPIPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 di Gedung Chuosangiin di Jakarta, pada zaman Belanda disebut Gedung Volksraad, sekarang menjadi Gedung Pancasila. Tujuan sidang 1 adalah membahas bentuk negara Indonesia, merumuskan dasar negara Indonesia, serta filsafat negara Indonesia. Agenda persidangan BPIPK yang pertama adalah mendengarkan pidato 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Prof. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei, Profesor Mr. Dr. Supomo mengemukakan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia. Beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno mengenai 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dinamakan dengan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosialisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila bila hendak diperas lagi dinamakan ekasila, yaitu gotong royong. Masa sidang pertama dikenal sebagai detik-detik lahirnya Pancasila dan 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Panitia 9 atau panitia kecil. Sebelum masa reses selama 1 bulan lebih ke sidang yang kedua, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, sehingga dikenal dengan Panitia 9, diketuai oleh Soekarno yang tugasnya adalah mengolah usul tentang dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, hasil diskusi Panitia 9 tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter atau Gentleman's Agreement. Menurut dokumen tersebut, yang menjadi dasar negara Indonesia adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum sidang resmi kedua, berlangsung sidang tak resmi beranggotakan 38 orang dipimpin oleh Soekarno yang membahas tentang pembukaan atau preambule Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon,
serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. Sidang resmi 2 BPIPKI. Masa persidangan BPIPK yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli tahun 1945 hingga tanggal 17 Juli tahun 1945. Anggota BPIPK dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Soekarno. Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Raden Abikusno Cokroswioso. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, Soekarno membacakan laporan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara sekarang adalah wilayah Sabah, dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam, Papua, Timur Portugis sekarang adalah wilayah negara Timor Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPIPK dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Inkai dengan Soekarno sebagai ketuanya. Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 orang. Hasil sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus tahun 1945. Berikut merupakan hasil sidang PPKI yang pertama. Mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sampai dibentuknya MPR-DPR. Dalam sidang BPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan pihak nasionalis guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hasil sidang BPKI kedua tanggal 19 Agustus tahun 1945. 1. Pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara. 2. Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. 8 provinsi yang ditetapkan adalah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Hasil sidang BPKI ketiga tanggal 22 Agustus tahun 1945. Membentuk Komite Nasional Indonesia. Membentuk Partai Nasional. Dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Pasca sidang BPKI, pemerintah mengeluarkan maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Di antaranya adalah maklumat pemerintah 5 Oktober tahun 1945, DKR diganti menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Maklumat pemerintah 16 Oktober tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP menjadi badan legislatif. Maklumat pemerintah 3 November tahun 1945. Sistem kepartaian menjadi sistem multipartai. Maklumat pemerintah 14 November tahun 1945, sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer.
Sistem parlementer membuat presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.